Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miranda Deviana. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pengembangan organisasi tentang action research dalam pengembangan organisasi. Yang pertama yaitu ada tahapan dalam action research terdiri dari beberapa siklus. Yang pertama, masalah. Yang kedua, perencanaan tindakan. Yang ketiga, pelaksanaan tindakan. Dan yang keempat, evaluasi tindakan. Yang pertama yaitu adanya identifikasi masalah. Melakukan identifikasi masalah-masalah pokok yang ada guna menjadi dasar kelompok atau organisasi sehingga terjadinya perubahan. Peneliti mengidentifikasi kebutuhan stakeholder yang ditempuh dengan cara mengadakan wawancara mendalam kepada stakeholder yang terkait langsung maupun yang tidak terkait langsung. Tahapan yang kedua yaitu perencanaan tindakan. Peneliti dan partisipan bersama-sama memahami pokok masalah yang ada, kemudian dilanjutkan dengan menyusun rencana tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang ada. Pada tahap ini, pengembangan organisasi memasuki tahapan desain dengan memperhatikan kebutuhan stakeholder terhadap organisasi. Tahapan yang ketiga yaitu pelaksanaan tindakan. Peneliti dan partisipan bersama-sama mengimplementasikan rencana tindakan dengan harapan dapat menyelesaikan masalah. Selanjutnya, setelah model dibuat berdasarkan sketsa dan menyesuaikan isi yang akan ditampilkan, berdasarkan kebutuhan stakeholder dilanjutkan dengan mengadakan uji coba. Tahapan yang terakhir yaitu evaluasi tindakan. Setelah masa implementasi dianggap cukup, kemudian peneliti bersama partisipan melaksanakan evaluasi hasil dari implementasi tadi. Selanjutnya terdapat prinsip-prinsip action research yang terdiri dari 6 prinsip. Prinsip yang pertama yaitu kritis reflektif. Kebenaran dalam setting sosial bergantung pada yang menyampaikan. Prinsip reflektif kritis memastikan orang berpikir mendalam pada berbagai isu dan proses, dan menjelaskan berbagai intervensi, bias, asumsi, dan hubungan di mana justifikasi dirancang. Dengan cara ini, catatan-catatan praktis dapat meningkatkan pertimbangan teoritis. Prinsip yang kedua yaitu kritis dialogis. Realita, khususnya realitas sosial, divalidasi berdasarkan kesepakatan. Fenomena dikonsepsikan secara dialogis, di mana kritik dialogis diperlukan untuk memahami sekumpulan hubungan antara fenomena dan konteksnya, dan di antara elemen-elemen yang membentuk fenomena tersebut. Elemen-elemen kunci untuk memfokuskan perhatian pada fenomena tersebut adalah bagian pembentuk yang tidak stabil atau yang bertentangan satu sama lain. Inilah yang seringkali menciptakan perubahan, karena perubahan lebih mudah dilakukan jika ada kesadaran perlunya perubahan bersama. Prinsip yang ketiga yaitu kolaborasi sumber daya. Prinsip kolaborasi sumber daya menganggap bahwa tiap ide individu merupakan sumber daya yang sama-sama signifikan dalam membuat pengelompokan pemaknaan analisis yang dinegosiasikan di antara partisipan. Hal ini mengupayakan pencegahan dominasi pencetus atau pemegang ide awal semata dan memungkinkan adanya pengumpulan informasi mendalam baik dalam suatu sudut pandang ataupun berbagai sudut pandang. Prinsip yang keempat yaitu risiko. Proses perubahan berpotensi merubah cara-cara melakukan sesuatu yang sebelumnya mapan. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan psikologis di antara pelaksana atau pihak yang terkait. Salah satu ketakutan utama datang dari risiko adanya pembatasan ego yang ditimbulkan dari diskusi terbuka terhadap intervensi, ide, dan penilaian seseorang. Inisiator penelitian tindakan akan menggunakan hal ini untuk mengatasi berbagai ketakutan dan mengundang partisipasi dengan menekankan bahwa mereka juga akan diikutsertakan sebagai pelaku dalam proses yang sama, dan apapun hasilnya akan ada pembela jalan dalam proses ini. Prinsip yang kelima yaitu struktur yang plural. Hal alami dalam penelitian ini yaitu pembentukan berbagai macam pandangan, komentar, kritik yang mengarahkan pada berbagai hal intervensi dan tindakan. Penyelidikan dalam prinsip ini memerlukan teks yang plural pula dalam pelaporannya. Hal ini berarti akan ada beberapa catatan yang dibuat dengan jelas dengan komentar-komentar terhadap kontradiksi yang ada dan rentang pilihan untuk pelaksanaan tindakan. Karena itu, laporan ini lebih digunakan sebagai pendukung dalam pembahasan berkelanjutan di antara para kolaborator daripada sebagai sebuah kesimpulan final suatu fakta. Prinsip yang terakhir yaitu teori, praktik, dan perubahan.
Bagi peneliti action research, teori memberikan informasi dalam praktik, dan praktik menghasilkan pengembangan teori, dan keduanya berlangsung berkelanjutan. Dalam beberapa rancangan, tindakan seseorang didasarkan atas asumsi, teori, dan hipotesis yang dianut, serta tiap hasil yang teramati kemudian akan membentuk pengembangan teoritis. Keduanya merupakan aspek yang saling terkait dalam proses perubahan. Proses ini bergantung dari para peneliti dalam membuat justifikasi teoritis pada tindak-tindakan yang diambil dan mengembangkan dasar-dasar justifikasi tersebut. Terapan praktik berikutnya digunakan untuk analisis selanjutnya dalam siklus perubahan yang secara berkelanjutan bergantian dengan penekanan pada teori dan praktik sekaligus. Selanjutnya yaitu penggunaan action research. Action research digunakan dalam situasi nyata untuk berfokus pada pemecahan masalah yang nyata. Hal ini dapat juga digunakan oleh ilmuwan sosial untuk penelitian awal, khususnya dalam merancang pertanyaan penelitian yang tepat sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Seringkali metode ini dipilih ketika kondisi yang dihadapi membutuhkan fleksibilitas, keterlibatan orang terkait dalam penelitian, atau perubahan harus dilakukan dengan cepat dan menyeluruh. Penggunaan penelitian ini juga dapat digunakan oleh para praktisi yang ingin meningkatkan pemahamannya terhadap praktik yang dilakukan, ataupun aktivis perubahan sosial yang melaksanakan sosialisasi tindakan, program, dan akademisi yang diminta oleh pengambil keputusan karena adanya suatu masalah yang perlu penelitian tindakan, namun kurang menguasai pengetahuan metodologis terkait dengan masalah tersebut. Selanjutnya yaitu jenis-jenis action research yang terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, traditional action research. Pendekatan aliran ini cenderung konservatif, biasanya mempertahankan status quo pada struktur kekuatan dan kekuasaan organisasi. Metode ini diambil dari yang biasanya digunakan oleh Bapak Action Research dalam organisasi yang sering digunakan dalam hal pengembangan organisasi, kualitas kehidupan kerja, dan sistem sosial teknik, dan demokrasi organisasi. Jenis yang kedua yaitu contextual action research. Disebut kontekstural karena mencoba menyusun kembali hubungan struktural di antara para pelaku dalam suatu lingkungan sosial, melibatkan semua pihak dan stakeholder yang terkait. Tiap partisipan memahami kerja keseluruhannya dan menekankan bahwa para partisipan bertindak sebagai perancang proyek dan anggota peneliti. Jenis yang ketiga yaitu radical action research. Aliran ini memfokuskan pada emansipasi atau pembebasan dan mengatasi ketidakseimbangan kekuasaan. Aliran ini berakar dari dialektikal materialisme Marxis yang cenderung radikal dan revolusioner. Participatory action research tergolong dalam jenis ini. Jenis yang terakhir yaitu educational action research. Pada praktiknya, biasanya fokus pada pengembangan kurikulum, pengembangan profesional, dan menerapkan pembelajaran dalam konteks sosial. Aliran ini sering digunakan dalam proyek kerja penelitian tindakan perguruan tinggi dengan guru-guru dan siswa-siswa sekolah dasar dan menengah pada program-program pengembangan komunitas atau sekolah. Selanjutnya, action research memiliki 5 kategori fungsi. Yang pertama, alat untuk memecahkan masalah yang didiagnosis dalam situasi tertentu. Yang kedua, alat pelatihan dalam jabatan, dengan demikian membekali dengan keterampilan dan metode baru, mempertajam kemampuan analisis. Yang ketiga, alat untuk mengenalkan pendekatan tambahan atau inovator pada pembelajaran ke dalam sistem yang ada, yang biasanya menghambat inovasi dalam perubahan. Yang keempat, alat untuk meningkatkan komunikasi yang biasanya kurang lancar dan dapat memperbaiki kegagalan dalam penelitian tradisional dalam memberikan preskripsi yang jelas. Fungsi yang kelima yaitu alat untuk menyediakan alternatif yang lebih baik daripada pendekatan yang lebih subjektif dan impresionistik pada pemecahan masalah di dalam kelas meskipun kurang memenuhi ketaatan ilmiah. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.